kita datang kepada Tuhan lebih dulu di dalam doa. Bapa Surgawi, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah berkenan di malam yang indah, bersabda, mengajar kepada kami daripada sebagian atas firman Tuhan. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami dengan urapan yang sama. Sehingga firman yang hari ini boleh kami dengar, boleh kami pelajari, boleh kami renungkan dan diskusikan, boleh menjadi berkat yang luar biasa atas kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya punya tema untuk membuka kita punya wawasan agar supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman dan luas di dalam pemandangan. Cara berpikir kita tetap kembali kepada yang tertulis. Recording in progress. Jangan terpengaruh dengan pengajar-pengajar tertentu yang menafsirkan dengan pikiran mereka sendiri. Oleh karena mereka tidak merokok, mereka bilang rokok berdosa. Oleh karena mereka tidak minum minuman yang mengandung alkohol, mereka menganggap itu berdosa. Tetapi kita tetap kembali kepada Alkitab. Mari hari ini temanya adalah minum anggur tidak berdosa. Nah, sebelum saya masuk ke materi, boleh 2 atau 3 peserta buka mic ya. Mic-nya boleh dibuka. Menurut Anda, orang minum ya, minuman yang mengandung alkohol, anggur ini mengandung alkohol ya, itu bisa mabuk ya. Menurut Anda, apakah itu berdosa atau tidak? Silahkan. Sebelum kita masuk ke materinya. Silakan, boleh 2-3 orang buka mic-nya. Silakan, ini ada 22 peserta loh. Bu Meli mungkin? Enggak berdosa, Pak. Tidak berdosa. Oke. Silakan yang lain. Bu Meli silakan. Ya, menurut saya tidak berdosa, Pak. Iya, tidak berdosa. Alasannya apa, Ibu? Alasannya segala sesuatu itu kalau kita konsumsi atau kita lakukan dengan tidak secara berlebihan, itu kan tidak berakibat yang buruk buat kita. Tapi ada tapinya, Pak. Kalau misalnya kita konsumsi dengan cara berlebihan akan membuat kita mabuk dan merusak kesehatan kita, itu jadi berdosa. Karena kalau dengan mabuk itu kan banyak hal-hal yang tidak baik akan terjadi, bahkan akan merugikan orang-orang di sekeliling kita. Sama dengan seperti merokok kemarin, merokok tidak berdosa, tapi yang mengakibatkan berdosa itu adalah akibat kalau terlalu berlebihan. Sedangkan ada saudara-saudara kita di benua lain, mereka membutuhkan anggur untuk menjaga kondisi mereka, apalagi di saat-saat season sekarang ini, weather sekarang kan musim dingin, mereka perlu alkohol dalam takaran-takaran porsi tertentu untuk menghangatkan tubuh mereka gitu. Jadi menurut saya tidak berdosa asalkan tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita lakukan secara gitu, itu yang membuat kita yang akan membuat jadi dosa. Selagi masih dalam koridor untuk porsi-porsi yang masih
tertakar itu tidak berdosa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Meli. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Untuk minggu depan, kalau kita masih ngadakan, entah ini dari New WLG mau mengadakan lagi atau tidak, karena minggu depan itu sudah tanggal 25, ya Sabtu itu tadi. Apakah mau langsung Januarinya atau kita masih mau mengadakan, ya? Kalau diadakan berarti judulnya nonton video porno berdosa, ya. Oke, silakan. Ada yang lain? Silakan. Mungkin Grace atau Tio Joni Pranata. Silakan. Siapa yang mau memberikan pendapatnya dulu? Mungkin Pak Januel. Silakan. Pak Damedalio ada pendapatnya. Apakah orang minum anggur yang mengandung alkohol itu berdosa? Tadi Bu Meli bilang tidak berdosa asalkan tidak terlalu banyak, tidak sampai mabuk. Oke, enggak ada. Kita masuk ya. Ya, silakan. Rida sependapat dengan Ibu Nur Melina bahwa tidak berdosa kalau tidak melebihi daripada yang untuk kebutuhan tubuh kita gitu loh. Tidak mabuk, tidak merusak. Iya. Yang penting tidak mabuk. Oke, kita nanti lihat aja di Alkitabnya. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya. Kita baca lebih dulu petunjuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus lebih dulu, ya. Markus pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Apa yang mau dipesankan? Tekanannya Tuhan Yesus di mana ini? Markus 7 ayat 15 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman-Nya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, baik itu makanan maupun minuman, ya, tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, yaitu bisa kata-kata, bisa perbuatan, ya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tidak bisa membuat seseorang itu berdosa, karena bukan masuk ke dalam hati. Hati identik, dikasih keterangan di Alkitabnya, hati itu identik dengan pikiran, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Tadi saya katakan dalam bentuk perbuatan maupun pikiran, ya. Sebab dari dalam, dari hati sama dengan pikiran, hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, saudara, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jelas dia berpesan apapun yang berasal dari luar, ya, yang masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa membuat orang itu jadi kotor, jadi najis,
jadi berdosa dan besok itu akan dibuang ke jamban ya, ke kloset ya, selesai ya, bukan masuk ke pikiran. Justru yang bisa membuat seseorang itu menjadi berdosa itu adalah pikiran ya, pikiran yang akibat pikiran itu tadi nanti akan diwujud nyatakan oleh orang yang berpikir tadi dalam bentuk perbuatan, bisa kata-kata, bisa sikap. Itulah yang membuat seseorang itu berdosa. Saudara, tadi Bu Meli, Bu Rida sependapat ya, bahwa minum anggur yang mengandung alkohol yang bisa memabukkan itu tidak berdosa ya, sebab jika mereka mengkonsumsinya tidak sampai mabuk. Terlebih Bu Meli tadi juga mempunyai pikiran yang bijaksana sekali. Justru orang-orang, sahabat-sahabat kita, sesama kita yang lainnya yang berada di daerah yang dingin, mungkin di kutub utara ya, ekstrimnya seperti itu ya. Justru lihat, mereka selalu apa? Butuh pakaian penghangat. Dirangkep-rangkep, depannya itu masih dikasih apa itu baju yang tebal dari kulit binatang dan lain sebagainya. Intinya mereka itu merasakan kedinginan yang amat sangat. Nah, saudara, kebanyakan orang-orang yang di sana itu selalu mengkonsumsi minuman dengan kadar alkohol yang sangat tinggi. Sebab apa? Mereka berkata, enak saja kamu yang ada di daerah yang panas ya, seperti di tempatnya kita ini, negeri yang tropis ini tadi ya. Tidak butuh pakaian penghangat, tidak butuh pakaian berangkap-rangkap ya. Sehingga seringkali orang-orang di daerah tropis ini, kalau dia tidak punya wawasan yang luas, sukanya menghakimi, begitu loh ya. Mereka langsung berkata, wah minum minuman beralkohol itu berdosa. Nah, sedangkan yang ada di daerah yang dingin berkata, aku ini sudah pakai pakaian rangkap 5, rangkap 6, masih pakai jaket apa itu dari kulit binatang. Ini tidak cukup untuk bisa menghangatkan tubuhku. Di dalam tubuhku masih terasa dingin. Oleh karena itu, aku membutuhkan sarana yang lain, yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol bisa 40, bisa sampai 50%. Untuk apa? Membantu menghangatkan tubuhnya. Sebab suhu di sana bisa saja bukan 0 derajat, bisa minus. Nah, kita tidak merasakan, tapi dengan PD-nya, dengan yakinnya kita bilang, wah itu berdosa. Nah, itu tadi, saudara. Nah, saudara, sudah cukup bijak apa yang disampaikan oleh Bu Meli, bahwa hal-hal seperti itu memang tidak bisa dikategorikan mereka berdosa. Mereka butuh sarana itu tadi. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, minimal memberikan ide dan inspirasi cara kita berpikir. Lihat, binatang-binatang yang justru ada di daerah dingin, oleh Tuhan sengaja dikasih bulu yang tebal. Nah, ini tadi, Tuhan itu bijaksana. Binatang ini memang sengaja ditempatkan hidup di daerah-daerah dingin. Sehingga baik itu anjing, itu beruang, dan lain sebagainya, bulunya mesti lebat sekali, tebal, lebat. Kan gitu. Panjang-panjang, lebat. Tujuannya apa? Memang untuk menghangatkan mereka. Oleh karena itu banyak penggemar, pecinta anjing ya, atau mungkin kucing ya, yang apa itu ada di Indonesia, seringkali apa? Mereka memelihara binatang-binatang ini dengan perlakuan khusus, ya. Bisa saja hewan-hewan ini ditaruh di kandangnya, dan kandangnya dipasang dengan AC, gitu tadi ya. Kenapa? Karena masuk di tempat sini kan panas. Sedangkan dia bawaannya memang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan bulu yang panjang, lebat. Jadi sumuk, masuk ke tropis, dikasih AC. Supaya apa? Dia tetap terawat,
dengan baik dan tetap sehat. Nah, saudara, sekarang kita lihat, sementara kita masih bertanya-tanya, sebetulnya gimana sih tentang minuman tadi. Jelas Tuhan Yesus berkata, apapun. Nah, berarti makanan dan minuman yang dari luar yang masuk itu tidak bisa membuat seseorang itu jadi najis, jadi kotor, jadi berdosa. Tetapi kita mau melihat kisah daripada para tokoh Alkitab di sini, bagaimana mereka menyikapi, ya. Kemudian nanti kita akhirnya dibawa kepada kesimpulan, ternyata ya minuman anggur yang mengandung alkohol itu menjadi budaya, gitu loh ya. Nanti arahnya ke sana. Sekarang kita lihat lebih dulu Kejadian pasal 9. Saya mau bacakan mulai ayat 18 sampai dengan 29. Ya, 18 sampai 29. Karena ini mengandung pesan begitu banyak. Judulnya Nuh dan anak-anaknya, ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera. Ini ceritanya setelah Nuh berhasil menyelamatkan keluarganya, kan cuma 8, Nuh sama istrinya, anaknya Sem, Ham, dan Yafet sama istri-istri mereka, ya. Mantunya 3, anaknya laki 3, mantunya 3. Dan kita mendambakan Tuhan, kalau bisa, aku ingin bisa menjadi seperti Nuh, ya, bapak yang sukses, yang bisa ngajar anak-anaknya dan menyelamatkan keluarganya secara utuh, ya. Sehingga kita mengidolakan Nuh, ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan, ya. Yang 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Garis bawahi ayat ke-20, ayat 21, perhatikan. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saudara, kita dikejutkan loh dengan pembacaan firman Tuhan yang tertulis ini, ya. Ketika kita berandai-andai, ya, karena kita melihat dampaknya. Kalau orang suka minum mengandung alkohol, terkadang dampaknya bisa tidak baik, ya, bisa ketergantungan, kemudian bisa berperilaku kasar dan lain sebagainya, sehingga kita cenderung mengiyakan pengajaran dari pembicara yang bilang minum mengandung alkohol berdosa. Nah, kita dikagetkan, ya, ternyata yang ngajari buat minuman anggur yang pertama itu adalah siapa? Nuh, kan begitu. Nah, padahal Anda favorit sama Nuh. Tuhan, kalau bisa aku bisa menjadi seperti Nuh yang berhasil membawa keluargaku selamat. Nah, pertanyaannya, tadi kan dikatakan, yang penting tidak mabuk. Kalau mabuk, ini berdosa. Nah, terus kemudian kita ngelihat kenyataan. Nuh ternyata mabuk, bahkan lupa diri sampai telanjang dan kelihatan auratnya. Nah, gimana ini?
Nah, saudara, apakah Anda tetap yakin dengan kata-kata Tuhan Yesus itu benar, ya, bahwa apa yang dari luar yang masuk, baik makanan dan minuman, tidak ada hubungannya dengan dosa, gitu loh, saudara. Nah, buktinya apa? Nuh ini kalau dia berdosa, Nuh pasti tidak selamat. Nah, Nuh selamat tidak? Nah, kan begitu. Nah, ternyata Nuh adalah orang yang pertama yang buka kebun anggur, dan dari hasil buah anggur tadi dia olah, ya. Dia olah. Kemudian setelah dia olah, dia pun jadi peminum. Lihat, sampai zaman sekarang belum ada peminum yang sehebat Nuh, ya. Nuh mabuk itu saja sampai dengan saya minta tolong Tribakti Media ditutup mic-nya ya. Lihat aja, Nuh itu mabuk ya, dalam posisi dia telanjang. Ya, dalam posisi dia telanjang artinya dia ini peminum berat loh. Ya, mabuk itu sampai lupa diri, sampai tidak sadar. Sehingga auratnya kelihatan. Nah, saudara, saya menyayangkan karena pengajaran yang salah, kemudian Anda mulai antipati kepada orang-orang yang minum, ya. Terus apalagi kalau yang minum itu adalah orang tua Anda sendiri atau saudara sekandungmu sendiri. Kalau itu orang tuamu sendiri, kemudian kamu menjadi tidak hormat, berarti Anda telah menjadi anak yang gagal menghormati orang taan ini. Ham, anaknya yang nomor 2, Sem, Ham, dan Yafet. Ham itu tahu lebih dulu, loh, papa mabuk dengan telanjang, auratnya kelihatan. Nah, Ham ngomong sama saudaranya, Sem sama Yafet dikasih tahu, ya. Nah, tapi dia tidak melakukan ya sesuatu yang menutupi kekurangan orang tuanya. Dia tidak melakukan tindakan yang terpuji. Dia hanya rasan-rasan, hanya ngobrol sama kakak dan adiknya. Itu loh papa, itu loh mabuk sampai telanjang dan lain sebagainya. Tetapi Sem dan Yafet, ya, mereka bawa kain selimut ayahnya supaya aib ayahnya tidak diketahui oleh banyak orang, ya. Dan mereka dengan hormatnya masuk menutupi ayahnya, dengan jalan itu mundur, tidak berani melihat kepada ketelanjangannya ayahnya. Ayahnya ditutupi selimut. Nah, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan dia tahu apa yang dilakukan oleh Ham dan oleh Sem dan Yafet, maka kepada Ham yang tadi tidak melakukan apa-apa, mungkin adalah orang-orang tertentu zaman sekarang yang justru tidak hormat kepada ayahnya, kutukan ini keluar. Biarlah Ham, bapak Kanaan ini, menjadi hamba yang paling hina daripada Sem dan Yafet. Tetapi yang bisa menyadari kekurangan ayahnya, masih menghormati ayahnya, itu keluar berkat daripada Nuh. Nah, saudara, sehingga dengan demikian, jika Anda mendapatkan pengajaran yang salah, kemudian sebagai anak mencemooh, mencibir, membicarakan kebiasaan buruk ayahmu dengan sesama keluarga saja, engkau menjadi orang yang sesungguhnya tidak hormat kepada orang tuamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang demikian hanya karena kebetulan orang tuamu adalah seorang yang gemar minum minuman yang mengandung alkohol. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sengaja
tidak menjabarkan semua apa yang ada di dalam Alkitab ya. Tetapi ini cukup memberikan penghantar untuk kita masuk kepada sesi tanya jawab yang jelas nanti masih ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab untuk menjawab pertanyaan yang Anda ajukan ke saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Situmeyang, saya kembalikan ke Anda. Shalom, Pak Situmeyang ada tidak ini? Pak Situmeyangnya keluar nih. Oke, silakan. Saya handle langsung aja. Mungkin sibuk dengan Natalan. Silakan siapa yang mau bertanya, kita punya waktu sampai pukul 21. Tetapi jika pertanyaan masih ada, kita bisa mundur. Namun jika tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup langsung. Silakan siapa yang mau bertanya. Pak Januel, silakan. Ya, Pak Roni. Ya. Sebentar ekonya tak kecilkan dulu. Ya, oke. Ya. Masalah anggur, ini yang saya tanya, anggurnya 20 ton hasil korupsi gimana ini? Itu aja Pak Roni. Iya. Ya, sekarang tergantung ya. Ya, yang minum ini apakah korupsi itu tadi? Tapi kalau dia beli dengan dia tidak tahu itu dari mana, ya peminum ini tetap tidak salah. Tetapi jika yang minum adalah koruptor tersebut, ya tetap salah. Kenapa? Karena dia makan dan minum dari barang yang haram ini tadi, yang didapat bukan daripada berkat daripada Tuhan. Sama seperti seorang koruptor ya, atau orang yang membungakan uang. Silakan dicatat, nanti Anda bisa baca pada Yehezkiel pasal 18 ya. Satu bacaan itu dibaca ya. Di situ dikisahkan ada seorang bapak, orang tua maksudnya, yang hidup pekerjaannya itu dengan membungakan uang. Nah, dia dapat hasil kan dari rentenir tadi, dia sebagai rentenir. Ya, bunga uang dia dapat, riba itu dia dapat. Nah, dari dia dapat ini tadi ya, kemudian ya dia pakai untuk memelihara keluarganya. Maka Tuhan berkata, orang yang seperti ini dengan keluarganya pasti binasa. Anaknya gimana? Lah, anaknya ikut makan makanan itu. Karena itu saya selalu katakan, kalau orang mendapatkan harta kekayaannya berkat jasmani itu tanpa menjadi anak Kristus, mereka bisa. Sebab dijamin dengan firman Tuhan yang berkata tangan yang rajin ya itu bisa mendatangkan kekayaan. Nah, oleh karena itu, saudara, tetapi kalau kamu mendapatkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara, kita mesti ingat ada dua berkat, yaitu berkat jasmani dan berkat rohani. Kalau kamu berbuat di luar kehendak Tuhan untuk mendapatkan berkat jasmani ini tadi, maka berkat rohani ini tadi pasti kamu tidak dapat, sebab berkat jasmani yang kamu peroleh itu dengan cara yang haram, cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Yang rohani pasti kamu tidak akan dapat, sebab yang rohani itu berasal dari Tuhan dan punya nilai kekekalan. Dan yang rohani itu diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang benar-benar hidupnya mengasihi Tuhan. Dia milih. Apa berkat rohani ini tadi? Yaitu kesehatan keluarga, ya, panjang umurnya keluarga, perlindungan Tuhan saat kita keluar masuk pintu rumah kita, terus kemudian kita dihindarkan dari segala yang jahat, anak-anak kita diberkati menjadi anak-anak yang baik, yang cinta Tuhan, cinta kepada sesamanya, cinta kepada papa mamanya dan saudaranya.
Dia nanti akan diberkati dengan pasangan yang sepadan yang Tuhan sediakan. Anak cucumu akan menjadi orang-orang keturunan ilahi yang Tuhan titipkan dan lain sebagainya. Dan kita diselamatkan. Itu berkat yang rohani. Dan itu tidak pernah akan Tuhan berikan kepada orang yang hidup dengan cara orang-orang dunia menghalalkan segala cara. Demikian Pak Januel, terima kasih. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau Ya Pak Januel. Ya. Mbak Marita itu loh hand pakai Ya. gitu. Silakan. Ya. Bu Margarita silakan. Margarita, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Selamat malam Pak Pendeta. Pak. Malam. Ya. Itu tadi kan Bapak kisahkan tentang perjalanan Nabi Nuh itu ya Pak ya. Iya. Anaknya dan kisah-kisahnya itu. Ya. Sedetailnya ya Pak ya. Yang saya ya di dalam pikiran saya itu bagaimana siapakah yang menulis kitab itu sehingga dia dapat menguraikan kejadian itu pada saat kejadian itu terjadi gitu loh Pak. Siapa? Iya. Apakah ada orang lain keluarga Nabi Nuh itu Pak Pendeta? Iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Margarita bertanya, siapa yang menulis tentang kisahnya Nuh? Iya. Apakah keluarganya Nuh atau ada orang yang lain? Kita tahu ya, kitab yang pertama ya mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan itu disebut kitab Taurat. Ya, Bu Margarita, kitab Taurat. Siapa penulis kitab Taurat? Pada zaman sebelum Musa, manusia hidup tanpa ada hukum, ya. Jadi yang liar sekali manusia, tidak ada aturan-aturannya. Namun ketika zamannya Musa ini dipakai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan sendiri ya untuk menulis 5 kitab tadi yang disebut kitab Taurat dan biasa disebut Taurat Musa. Musa menulis dengan tuntunan dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika Tuhan memperlakukan Musa dengan demikian istimewa karena memang Musa adalah orang yang setia kepada Tuhan. Maka Tuhan ketika ngomong-ngomong dengan Musa itu secara belak-belakan, terang-terangan berhadapan muka dengan muka, ya. Dibandingkan dengan nabi-nabi itu berbeda, ya. Nah, Ibu Margarita catat ya. Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8. Bagaimana Tuhan memuji Musa ya sebagai hamba yang setia. Saya bacakan ayat 6 sampai dengan ayat ke-8 dari Bilangan pasal 12. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dianya huruf kecil, nabi yang tadi, dalam mimpi. Kalau ngomong dalam mimpi, nabi-nabi yang zaman dulu kalah dengan orang zaman sekarang. Pendeta zaman sekarang, pembicara dalam zaman sekarang, bilangnya apa? Tuhan bicara sama saya. Tidak pakai mimpi, ya, luar biasa, ya. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Artinya apa? Musa ini adalah orang yang paling setia menjalankan hukum yang Tuhan sampaikan. Setia dalam segenap rumahku, dalam segala aturan bait Allah. Ini paling setia itu Musa. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Artinya apa? Bukan dengan teka-teki, tidak pakai mimpi. Kalau pakai mimpi biasanya orang masih mikir kira-kira apa artinya mimpi. Tapi Tuhan ngomong langsung sehingga Musa mengerti sebab tidak pakai teka-teki.
Dan ianya kecil. Musa memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Demikian Bu Margarita, sudah jelas ya. Jadi yang menulis adalah Musa, dituntun oleh Tuhan secara langsung. Lihat, Musa bawa 2 loh batu yang masih belum ada tulisannya, naik ke Gunung Horeb. 40 hari 40 malam Musa berdialog dengan Tuhan. Ya, ketemu dengan Tuhan. Tuhan menulis dengan jarinya sendiri di 2 loh batu 10 perintah Allah. Musa turun karena terlalu lama orang Israel mendirikan patung lembu empas. Gara-gara apa? Musa ditunggu tidak turun-turun. Nah, demikian. Ada yang lain, Bu Margarita? Ada Pak Pendeta. Tadi terima kasih atas jawaban Pak Pendeta. Ini dikatakan Gunung Horeb ya Pak ya. Yang membedakan antara kata Horeb dan Sinai? Karena saya sering mendengar kata Gunung Sinai. Apakah satu nama atau ada perbedaan Pak Pendeta? Gunung Horeb dan Sinai. Sama Ibu, ya sama. Ya, ada yang ada kadang ditulis di sini Gunung Sinai, ya Horeb, ya. Ya, itu tidak menjadi persoalan, ya. Nah, sama seperti Laut Tebrau, kadang ada yang khotbah itu Laut Merah, kan begitu. Ya, ya, ya. Yang penting itu adalah apa? Kita belajar Alkitab, ya. Itu kita ngambil prinsipnya. Alkitab ini menuntun kita kepada Kristus dan keselamatannya. Bu Margarita, kita punya topik ini adalah soal anggur. Kembali ke sana, ya. Oke, terima kasih. Barangkali ada yang lain yang kembali ke topik, ya. Terima kasih. Silakan ada yang sama-sama. Silakan ada yang lain. Silakan. Ibu Jen, silakan. Silakan. Ada Ibu? Jen, silakan. Tidak Pak, saya sudah mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Silakan. Ibu Nur Melina Munte. Iya, silakan. Baik. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Makmur, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Begini Pak, topik kita malam ini adalah minum anggur tidak dosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Bagaimana menurut Bapak dengan isi firman Tuhan dari Imamat 10 ayat 9? Imamat 10 ayat 9. Imamat 10 ayat yang ke-9. Ya. Ya. Ini janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Oke. Ya, yang dipertanyakan sama Bu Meli apa tentang saya ayat ini? Ya, kurang mengerti mengenai ayat ini. Sedangkan di banyak gereja-gereja saat ini kan bukan saat ini, mungkin dari dulu-dulu setiap sebulan sekali ada sebagian daripada gereja itu kan banyak melakukan firman perjamuan kudus di minggu pertama biasanya. Dan itu biasanya kan mempergunakan anggur pengganti darah Kristus kan. Jadi kalau adakah bagaimana kalau misalnya di compare dengan isi firman Tuhan yang Imamat 10 dengan ayat 9 ini dengan mengenai perjamuan kudus yang dilakukan gereja-gereja saat ini. Oke, terima kasih. Yang perlu kita sadari ya, belajar Alkitab itu kita mesti tahu ya, firman Tuhan ini turun itu ada waktunya dan kepentingannya Tuhan ya. Ya. Tapi bukan berarti ini harus dihilangkan. Tetapi bisa juga ini menjadi catatan sejarah tapi tidak perlu dilakukan. Contoh, ya,
zaman dulu, zaman di kitab Taurat, bukankah di situ juga ditulis ya, binatang-binatang ini tidak boleh kamu makan. Saya ngambil yang ekstrim aja. Babi tidak boleh dimakan, kodok tidak boleh dimakan karena itu haram. Zaman sekarang saya tanya, orang Kristen makan babi tidak? Kenapa? Nah, begitu ya. Tetapi ayat itu tidak perlu dihapus. Ya, tidak perlu di-drop, tidak perlu. Kita cukup tahu itu adalah perjalanan sejarah ya. Tuhan kasih peraturan itu tadi karena Tuhan melihat ini perlu dikasih aturan. Namun pada saat tokoh reformasi ini tadi Tuhan Yesus datang, dia banyak mengubah ya, apapun yang dari luar masuk ke dalam tubuh ya tidak bisa menajiskan seseorang. Ya sudah, akibatnya apa? Orang Kristen makan babi, makan kodok, tidak ada masalah. Sebab apa yang masuk tidak ada kaitannya dengan perbuatan dosa. Ya, oke. Terus kemudian ini kenapa? Ya, tanggapannya di imamat ini kok bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan itu digarisbawahi, ya. Dilihat judul bacaannya Bu Meli, judul bacaannya adalah larangan tentang minuman keras bagi imam, ya, bagi imam, ya. Nah, digarisbawahi yang menyelenggarakan kebaktian, digarisbawahi, ya, garisbawahi. Kenapa? Karena pada waktu dulu memang apa itu namanya imam-imam itu harus mengkuduskan. Saya ambil contoh beberapa tokoh, ya. Simpson ketika mau lahir, ya, malaikat datang kepada ibunya dan malaikat ini kasih tahu, maka kamu jangan minum minuman yang mengandung alkohol tadi, minuman anggur tidak boleh sampai dengan anakmu ini lahir. Dan orang-orang Nasir Allah ini kebanyakan juga tidak minum daripada anggur, termasuk salah satunya Yohanes Pembaptis. Dia hanya makan apa? Makan madu dan belalang itu tadi, ya, hal-hal seperti itu. Namun ketika Tuhan Yesus datang, malah dia, ya, malah Tuhan Yesus ngadakan perjamuan kudus, dia tidak minta Fanta merah, gitu loh ya. Dia malah minta anggur. Nah itu tadi ya, aneh ya. Kita punya Tuhan itu aneh ya. Dia malah minta anggur. Nah ini tadi, loh kok jadi anggur masuk di situ? Tuhan Yesus ngomong apa? Loh, memangnya anggur berdosa walaupun itu bisa memabukkan? Enggak loh. Dia memberikan aturan apapun yang dari luar yang masuk. Jadi pakai anggur. Ya, terkadang bahkan orang-orang tertentu ya, terkadang kan perjamuan kudus ini kan disediakan macam-macam. Ada anggur, ada teh, ada apa itu, ada air putih. Khususnya buat oma-oma, opa-opa yang tua-tua ini kadang suka pakai air putih ya toh. Tetapi ada orang tertentu kalau aku ndak anggur rasanya ndak mantap kan begitu ya. Sebab apa? Di dalam Alkitab Tuhan Yesus pakai anggur. Nah, sekarang yang unik ya, yang unik saya tunjukkan ya. Kalau ini akhirnya menjadi satu budaya. Yohanes pasal kedua itu ada yang bacaannya yang berkata perkawinan di Kana ya. Silakan dicatat, saya tunjukkan ya. Tadi Bu Meli ngomong yang penting tidak banyak Pak Roni. Oke, kita bicara Alkitab aja lah. Ini nanti Anda simpulkan sendiri. Tamu-tamu itu makan itu minum anggur sudah banyak atau belum ya? Yang jelas stoknya habis kan begitu ya. Ya. Tapi justru Tuhan Yesus itu aneh. Stoknya sudah habis, berarti kan minum sudah terlalu banyak. Malah dikasih lebih enak, begitu loh ya. Ya 6 tempayan lagi. Wah, ini kan tambah mabuk ini. Tuhan Yesus ngomong, mabuk urusan lu, enggak masalah. Kan begitu. Ya. Nah, lihat perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama. Kata pertama digarisbawahi, saudara. Justru Tuhan mengubah air jadi anggur. Begitu loh, saudara. Ya aneh ya kita punya Tuhan. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara, kita sudah ngelihat ya. Yang pertama Nuh, kedua Tuhan Yesus itu loh, buat mukjizat aja mengubah air jadi anggur. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa para tamu itu minum sudah terlalu banyak sampai persediaan tuan rumah itu habis? Nah, oleh Tuhan Yesus malahan seperti orang ini dimanja. Dikasih 6 tempayan. Padahal 1 tempayan isinya 2-3 buyung. Berarti kalau 3, 16 buyung. Nih, habisin sekali. Dan pasti habis. Sebab apa? Anggur yang disediakan, yang dibuat lewat mukjizat Tuhan Yesus, anggur yang lebih baik dari yang tadi. Nah, saudara, aneh kan? Berikutnya Tuhan Yesus malah ngajak perjamuan kudus pakai anggur. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga tentang anggur? Saudara, mari kita lihat 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Nanti Anda akan heran dan Anda akan punya wawasan yang luas ya. Tidak membenci orang yang suka minum bir apa ya, enggak usah ya. Enggak usah ikut-ikut pengajar yang enggak pakai Alkitab, pakai otaknya sendiri ya. Pasal 5 ayat 23. Ya, di situ dikatakan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya. Nah, berarti ya anggur tidak berdosa, ya. Gimana Pak kalau mabuk? Udah biarin mabuk nanti sadar sendiri, ya. Yang berbahaya adalah perilaku yang apa itu bisa menimbulkan sikap yang tidak baik, ya. Tetapi kita melihat dari perkawinan di Kana tadi, ternyata apa? Orang minum anggur adalah budaya yang sejak dulu ada sampai sekarang. Oleh karena itu, kita kan seringkali kalau kita datang ke pesta pernikahan atau orang punya hajat, terkadang ada beberapa meja tertentu bilang sama pemilik rumah, mana birnya, mana minumannya, begitu ya. Nah, terus kemudian Anda sebagai orang tinggal di situ mulai menyingkir. Oh, jangan ke sana, itu kelompok orang berdosa itu. Salah. Demikian yang saya bisa berikan. Ada yang lain, Bu Meli? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Jelas ya, terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Pak Ibu. Ya, silakan. Iya. Silakan, ada yang lain. Nah, mereka ya semua kan pada sadar
Yang membuat anggur itu tokoh-tokoh Alkitab. Nuh yang Anda bangga, Tuhan Yesus yang Anda hormati dan muliakan. Iya, air malah diubah jadi anggur, kok enggak Fanta merah begitu loh. Iya. Rasul Paulus, rasul yang Anda kagumi, juga menyarankan Timotius, jangan minum air saja, tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu kurang baik, kurang sehat, tubuhmu juga lemah. Ada yang lain? Kalau enggak ada, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. ya, silakan. Mission Ministry ada juga di sini. Ya, Pak Welihu dari Full Gospel, Pak, yang biasa ikut masuk. Iya. Mabuk ya biarin mabuk, wong peminum sekarang tidak sehebat Nuh kok. Nuh sampai telanjang kok, enggak apa-apa. Silakan. Tati, silakan Ibu Tati. Ibu Irawati, kan Ibu? Silakan, ada yang lain, Bang? Yo. Saya kurang paham tentang anggur, Pak. Jadi nggak masalah lah. Iya. 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 Buat saya sih ya, apa yang orang sekarang ributin tuh tentang makan dan minum. Banyak kan kalau ngobrol-ngobrol tuh, jangan makan ini, nanti kolesterol, makan itu, nanti diabetes. Kita kalau makan apa-apa semua secukupnya, itu nggak masalah. Tapi yang membuat masalah tuh kalau kita makan berlebihan, gelojoh, itu nggak baik buat kesehatan. Ya Pak? Iya, setuju Bu. Ya, oke. Jadi saya nggak pernah fanatik, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makan udang 1 biji, gitu. Nggak masalah. Iya. Iya, Iya, Ibu. santan buat saya nggak menghindari, karena semua yang disediakan Tuhan itu baik. Yang nggak baik itu perilaku kita. Betul. Yang terkait dengan dosa itu bukan Iya. makanan dan minuman. Bukan, ya. Nggak ada Iya. kaitannya. Kita mau Iya. puasa atau nggak puasa kan Tuhan nggak ada urusan dengan lapar atau kenyang. Iya, betul. Betul. Ya, jaga Juga hati. orang betul. Juga orang berpuasa itu tidak mencerminkan bahwa dia itu suci. Betul, Begitu Pak. loh, ya. Senin Ya, Kemis, tapi mulutnya nggak dijaga, nyakitin Betul. orang, tajam kayak silet. Betul. Makanya orang suci dan tidak juga ditentukan daripada tutur kata dan sikap hidupnya. Gitu. Iya. Oke. Siapa lagi? Kalau tidak ada bisa ditutup loh Pak Situmeyang. Belum ini Kalau masih siapa ada. nggak apa-apa. Ya, Silakan. silakan Pak. Ini peserta banyak loh sebetulnya, 23 ya. Ya. Kalau menurut Silakan. kita, kalau yang minum di tempat-tempat yang minum mabuk itu memang tidak bisa diukur Pak itu Pak. Soalnya kan itu untuk kesenangan ya. Seperti itu, misalnya minumnya di nightclub, di bar, di mana. Tapi kalau kita minumnya di rumah, ya saya setuju sekali seperti itu Pak. Ya Pak Wiliho, memang tadi kan saya katakan yang bisa mengakibatkan orang berdosa itu kan perilaku. Ya. Nah perilaku dia itu ke nightclubnya itu yang sudah berdosa dulu Pak. Iya. Jadi apa saja yang nemeni dia di situ itu oleh Tuhan bukan dilihat yang itunya, tapi yang tadi loh, berangkat ke nightclubnya tadi loh, Pak. Nah di sana itu nightclub supaya dapat untung, dia kalau jual minuman itu harganya selangit Pak, gitu loh Pak. Terus kemudian gaya mabuk, ya karena sudah mabuk, terus lupa semuanya, ya. Dan di nightclub itu kan biasa ada yang nemeni, ya, perempuan yang nemeni ngejoki ini tadi, ya. Dan itu diapa-apakan kan bisa, kan begitu. Nah ini yang
yang jadi itu tadi. Ya, setuju Pak. Yang dosa itu tadi. Yang dosa itunya tadi termasuk orang yang suka minum pesta sabu ya. Lihat, setiap kali digerebek itu kan ada ceweknya. Kenapa? Karena sesama pengguna sabu itu sudah lost control. Sepertinya ya pesta sabu itu biasa juga dibarengi juga dengan pesta yang lain, begitu loh Pak. Iya, makanya begitu digerebek, loh ternyata bukan cuma pria gitu loh. Ada perempuannya gitu loh. Prianya 2, perempuannya 2 lah. Ini ngapain kan gitu? Iya. Itu tadi. Iya. Oke. Itu yang membuat dosa itu adalah ini tadi pikirannya ke sana. Nah, sabu atau minuman itu sebagai apa itu seakan-akan untuk perekatnya mereka, gitu loh. Untuk supaya kita bisa ketemu ya kita minum-minum atau kita sama-sama nyabu kan itu. Iya, betul. Iya. Kalau kita minum di rumah misalnya minum bir atau minum wine. Iya. Kan itu untuk kesehatan, Pak. Iya, Pak, enggak apa-apa, Pak. Itu saya rasa memang betul nggak berdosa, Pak. Tidak berdosa, Pak. Ya, itu lihat aja. Minumnya di sana itu, Pak. Nah, minumnya kenapa mesti di sana begitu loh, Pak? Iya. Wong kita kalau beli lebih murah toh di toko, supermarket apa ya kan lebih murah, ngapain mesti bayar mahal di sana? Karena ada plus-plusnya ini tadi, gitu loh, Pak. Sama saja ya, Pak. Ya setuju ya. Karena yang di sana tadi begitu loh. Iya. Boleh ditambahin dikit Pak ya. Kalau di rumah kan itu kesehatan fisik Pak. Betul. Iya. Dan juga ngobrol kerukunan sama istri, anak. Iya. Kalau di sana Pak. itu ngobrol sama apa? Kedagingan. Iya. Iya benar. Jadi memang kritik yang keras ini untuk kita kaum pria ini yang paling utama. Gitu loh, betul. Apalagi makanya ya ditambah lagi dengan wawasan ini tadi, harapan saya kita tidak menjadi orang Kristen yang sempit pandangannya, yang picik gitu loh. Yang terus kemudian menganggap mereka-mereka yang minum itu dianggap orang berdosa terus. Jangan, apalagi kalau ternyata itu orang tuamu sendiri atau saudara sekandungmu sendiri gitu loh. Nah, yang berdosa itu adalah kalau tempatnya itu tidak di rumah begitu loh. Iya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih silakan yang mau tadi dulu kan sesi bertanya, sekarang boleh sesi yang cerita, silakan. Yang dari silakan online Yeni S Narwastu forward saya Pak Roni ya silakan Pak. Ya, ini waktu saya pulang ke kampung kami di Sitorang Utara Murah itu setiap malam margitar sama minum di kedai lapok gitu. Yang menjadi pertanyaan setelah pulang naik sepeda motor di tikungan itu langsung tabrak pres gitu. Iya. Meninggal. Gitu. Iya. Seperti itu. Itu kita tidak hanya di kampung. Di Kediri pun sudah seperti biasa. Iya. Bahkan minuman-minuman yang itu dicampur sama autan. Iya. Pak, macam-macam lah, mulai dari kelas bawah sampai kelas tinggi. Itu yang menjadi pertanyaan, kalau sudah meninggal seperti itu bagaimana? Itu aja Pak Roni. Iya, terima kasih. Ya, cara Tuhan memanggil seseorang itu banyak caranya. Kita tidak bisa bilang karena hal yang seperti itu berarti orang ini berdosa. Ada orang yang kejatuhan menara, ya Tuhan Yesus bilang, loh kamu pikir orang yang kejatuhan menara ini orang yang berdosa? Tidak, kan begitu, ya. Nah, demikian pula dengan kondisi seperti ini. Tetapi kita ini prihatin dengan orang yang ini tadi. Seandainya dia minum di rumah,
Terus kemudian kamu juga memperhatikan nasihat-nasihat yang sudah ada di mana-mana. Misal kita mengkonsumsi 1 sendok makan saja obat batuk yang bisa ngantuk. Kan sudah dikasih tahu. Jangan mengendarai kendaraan, kan begitu. Nah, kamu sudah jelas tuh, kamu minum minuman yang bisa mabuk, bisa pandangan itu tidak karu-karuan. Terus naik sepeda motor, yaitu kamu namanya kan goblok, kan begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bijak, begitu loh, ya, berperilaku atas hidupnya itu tidak bijak. Mestinya kamu kalau sudah tahu seperti itu, ya kamu di rumah kan. Kalau mau minum, nanti begitu saya pusing langsung geblak di tempat tidur saya sendiri kan aman, kan gitu. Nah ini enggak, sengaja kumpul-kumpul minum, apalagi lihat itu banyak mereka yang mencampur minuman yang harusnya itu tidak apa-apa untuk tubuh, sengaja dikasih racun, autan, apa yang tadi dikatakan Pak Januel tadi, sengaja barang yang tidak boleh dimakan. Nah ini kan bodoh orang ini, begitu loh. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya dalam tanda kutip adalah orang-orang yang kurang, begitu loh. Ya, demikian Pak Januel, terima kasih. Silakan, ada yang lain? Pak Damai Daryo. Silakan. Tanya, Bung. Tanya. Ya. Grace, silakan. Grace, Bung. Ya. Ibu Tati biasa mau bertanya. Bu Wani Sarjono. Wani Sarjono. Ini ada Pak Teddy Sunjaya. Iya, Pak Shalom. Sunjaya. Selamat malam, Pak. Kalau tidak ada yang menanya, kalau tidak ada yang mau nanya, saya mau nanya. Tapi masih ada berhubungan sih, Pak. Ini kan tadi Bapak bilang kalau minum bir itu tidak masalah ya. Iya. Oke, asalkan tempatnya jangan yang negatif intinya. Iya. Nah, misalnya Pak, kalau misalnya dia kan anggap ini saya barusan Natalan nih ya. Nah, tapi sebelum ke tempat gereja buat Natalan, saya tuh mabuk-mabukan, ngerokok. Kira-kira kalau misalnya ke gereja kayak gitu tuh, itu tuh ada berdampak nggak, Pak, keimanan kita atau dosa atau apa? Coba tolong dijawab, Pak. Oke, Shalom. Bapak, kalau Anda adalah orang yang bijaksana, Anda pasti tidak dalam kondisi mabuk terus datang ke gereja. Sama dengan kalau Anda ingin menghormati Tuhan, Anda tidak ke gereja pakai sandal loh, Pak. Ya, hal-hal yang seperti ini itu menunjukkan kedewasaan iman seseorang. Yesus yang adalah Tuhan sudah katakan, tadi mungkin Bapak terlambat masuknya. Silakan dicatat, Pak. Markus pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 Dia berkata bahwa apapun yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa menajiskan seseorang. Itu yang pertama. Sebab lihat, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia itu buat mukjizat pertama di Kana, itu mengubah air jadi anggur. Yang kedua, dia ngajak perjamuan kudus, itu tidak ngasih minum Fanta merah, tapi anggur sebagai lambang darahnya. Dan di dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Rasul Paulus menasihati Timotius, kamu jangan minum air saja, tetapi tambahkan anggur sedikit. Dan ternyata siapa pencetus ide minuman anggur adalah Nuh. Dan Nuh itu minum anggur lebih daripada orang zaman sekarang.
Orang zaman sekarang paling mabuk saja Pak, Nuh sampai telanjang. Demikian Pak Teddy, terima kasih. Pak Teddy. Oh, Pak Teddy. iya Pak, saya mendengar. Iya. Jadi, iya. Kalau boleh saya tanggapi Pak, berarti itu sebenarnya bukan masalah pejaman kudus sih Pak. Ya masih betul kalau kita itu ada pakai wine gitu kan. Tapi maksud saya itu apa ya gimana ya? Apakah boleh gitu maksudnya? Ya emang Bapak tadi sudah jawab bilang boleh. Cuman apa ya? Kalau saya bilang ya Pak, itu misalnya kalau dia ada yang bikin anggap ya Pak ya. Contoh nih, saya ini ke gereja dan tampang mabuk nih ya Pak ya. Terus saya tuh ngerasa itu di gereja itu merasa paling benar. Apakah itu tidak melanggar firman Tuhan gitu loh Pak maksud saya? Pak, melanggar firman Tuhan dan tidak ya, itu bicara tentang etika Pak, yang Bapak tanyakan ini tadi ya. Makanan dan minuman dari luar ya, itu tidak bisa menajiskan, tergantung dari Pak Teddy seberapa Anda yakin kata-kata Kristus itu benar, itu yang pertama. Tetapi ketika Anda dalam keadaan mabuk, Anda datang ke gereja, itu yang jelas Anda itu melanggar etika. Mestinya kalau datang ke Tuhan, itu kan dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan fresh, dalam keadaan konsentrasi penuh, kan begitu ya. Nah ya, hal-hal seperti itu. Bukan pakai pakaian yang misalkan celana pendek, pakai sandal jepit dan lain sebagainya, bukan seperti itu ya. Nah, ini melanggar etika ya. Tuhan tetap akan terima Anda yang seperti itu. Kenapa? Karena dia justru datang itu bukan untuk orang benar, tetapi orang yang berdosa. Gimana seandainya saya sebagai pendetanya, kemudian kemasukan orang seperti itu, pasti akan selalu saya sambut. Sebab apa? Tuhan kasih tahu ini target kamu. Nah itu tadi, hanya saja saya katakan orang-orang yang seperti ini, kalau dia ngerti tentang firman, pasti dia tidak lakukan. Tetapi karena dia tidak mengerti tentang firman, dia tetap lakukan. Dan itu menjadikan saya tahu bahwa tugas saya untuk memberikan kesadaran kepada dia, agar supaya suatu hari kelak, dia akan bisa datang kepada Tuhan dengan lebih benar. Begitu Pak Teddy. Oke, berarti istilahnya ini lebih kesadaran diri aja ya Pak ya. Betul Pak, jadi sama dengan begini Pak. Di dunia ini, di Indonesia, ada panti pijet Pak. Kalau Anda sebagai anak Tuhan ya, tidak boleh berkata, loh panti pijet kan diizinkan pemerintah, berarti saya boleh-boleh kerja. Itu bicara tentang etika. Ya, walaupun pemerintah mengizinkan, tetapi Anda sebagai anak Tuhan hendaknya tidak masuk di bisnis ini, karena ini akan menjadi batu sandungan, begitu loh Pak. Iya. Termasuk rumah kasino. Nah, itu tadi. Kalau Anda sebagai anak Tuhan, pasti Anda tidak masuk di sana, walaupun rumah judi itu diizinkan. Misalkan Anda di negara Amerika, Anda pasti tidak akan masuk ke sana, begitu loh. Pak Teddy sudah ya, Pak Teddy ya. Oke, saya mulai paham Pak. Berarti intinya kalau kita memang betul waras ya, kasarnya gitu aja Pak ya. Iya, kalau waras Anda pasti tidak lakukan. Lebih kesadaran. Iya, betul. Iya, itu aja Pak. Iya. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Wani Sarjono, silakan. Ya. Ibu. Nggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Baik, enggak apa-apa, Pak. Nah. Silakan yang lain. Ada yang lain lagi, Tati. Bu Syuing mungkin, Bu Syuing. Iya. Pak Effendi Wongso. Pak Effendi. Monggo Pak, yang mau bertanya Pak. Shalom. Silakan.
Sani, ada yang ditanyakan? Mas Dimas, Kompas TV. Pak Dimas. Ya, salam Pak, malam. Malam, Ya, Mas Dimas, silakan. Malam, Pak Dimas. Untuk sekarang nggak ada Pak saya penanya. Oh ya, baik. Iya, oke. Baik. Minggu depan temanya adalah nonton video porno berdosa. Baik Pak. Oh, ini ada Pak Michael masuk ini. Ya, selamat malam masuk. Pak. Oh ya, malam. Maaf ini baru masuk. Ya, oke. Silakan Pak Michael. Maaf Pak, itu saya mau tanggapi Bapak tadi bilang apa, nonton porno masuk video porno. Ya, oke. Sebenarnya Bapak ini kalau sudah bicara yang tadi minum bir tidak masalah, terus video porno bermasalah, itu kayaknya tidak konsisten. Nah, ini sebenarnya yang mau saya bahas ini Pak, sebenarnya kalau mau lebih panjang lagi kalau diceritain, takutnya kenapa pelanggaran apa yang hal-hal yang aneh lagi gitu. Maksud saya gini Pak, kalau Bapak bilang yang apa, kalau minum bir itu tidak berdosa, maksudnya tidak masalah, dan nonton video porno itu bermasalah, itu saya rasa itu tidak konsisten Pak, statement Bapak yang bilang itu katakan seperti itu. Jadi kalau orang yang nonton video porno juga itu harusnya yang dirasakan itu dan tempat itu dia berarti harusnya sesuai etika dia dong Pak. Kenapa dianggap apa berdosa Pak? Oke. Pak. Semoga Bapak lebih paham. Maaf Pak Teddy. Maaf sebentar Pak Roni, Pak Roni. Maaf Pak Teddy, karena belum itu jadwal minggu depan, karena kita juga di dalam tema apapun tema kita selalu kita tidak keluar daripada Alkitab, karena di Alkitab semua ada jawabannya. Kalau tentang pertanyaan Bapak, boleh Pak minggu depan Bapak ya, supaya ini bisa berjalan dulu. Makasih, Tuhan berkati. Ya. Jadi Pak Teddy, cukup Anda ikut saya lagi untuk sesi ketiga. Iya. Baik, Pak Mikael. Silakan Pak. Pak Mikael. Silakan. Kalau bisa sih, sebenarnya gini Pak, saya kan apa ya, sebenarnya saya sudah minta izin sama, nggak tahu pokoknya anggota Bapak. Saya bilang kalau ada Zoom ke saya. Kok sampai saya nunggu ini baru ada, ini nggak telat, itu aja Pak. Gini aja, baik. Pak Teddy kasihkan nomor WA Bapak berapa Pak? Iya. Supaya kita langsung bisa undang, berapa Pak? Iya, bisa undang setiap ada kita. Sebenarnya kalau nggak salah ya Pak ya, kalau nggak salah ingat saya itu tuh perasaan ada di grup WA ya Pak ya dulu ya, kalau nggak salah. Kalau nggak ada, atau kita aja gitu. Sekarang gini aja, enggak usah spekulasi, Anda sebutin supaya saya catat, gitu aja kan selesai Pak. Iya. Biar bisa minggu depan. Iya, berapa handphonenya? Jadi supaya Pak, saya kirim di chat aja Pak ya. Iya, boleh di chat, boleh. Iya boleh chat, Bapak, tulis ya, di chat boleh, situ. Biar nanti Pak Makmur Situmeyang yang undang. Baik. Boleh Pak, boleh. Oke. Silakan. Silakan. Di chat situ aja, nanti biar Pak Makmur Situmeyang yang undang. Iya Pak. Ya. Boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Chatnya sudah masuk ya Pak. Iya, oke. Baik. Langsung jadi. Silakan, ada yang lain? Itu Pak, saya sudah. Belum. Iya, sudah. Iya. Ya, nanti kita hubungin ya Pak Teddy ya.
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Bu Tati ada. Ya, Bu Tati, silakan Ibu. Cukup Bapak, terima kasih. Ya, cukup jelas ya. Baik ya. Ya, Sani, Ibu atau Effendi Wongso Dirjo. Ya, ini kakak ipar saya ini. Iya, silakan. Oh ya, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu, supaya sesi ini kita tutup. Iya. Shalom. Baik. Silakan Pak, kalau tidak ada ditutup. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya, sudah masuk. Silakan. Sampai jumpa jam ke depannya. Baik, iya, baik Pak Suseji. Terima kasih, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih kepada hambanya Pak Evangelis Roni Suwono yang menaburkan firman buat kita, dan kita juga bisa sharing firman di malam hari dalam New WLG ya Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya dalam sesi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita tutup. Silakan Pak Roni dibawa dalam doa firman-Nya dan nanti ditutup dengan doa Bapak kami dan doa berkat dari Bapak Pendeta Mikael Haryanto Abidneko. Ready ya Pak? Doa Bapak kami dan doa berkat ya Pak? Siap Pak, siap. Ya, silakan. Oke, silakan, mari Bapak kita mari datang kembali kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami, mengajar kami tentang sebagian daripada firman-Mu. Sekarang meteraikan Tuhan di dalam loh hati kami masing-masing, dan biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami dan mengingatkan kami serta menuntun kami pada jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Kami bersyukur, berterima kasih karena malam yang indah ini Tuhan memberkati kami dengan berkat yang sama. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan mengabulkan doa-doa kami. Jika sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan berkati kami bersama dengan kekasih kami untuk boleh tidur istirahat bersama-sama. Tuhan memberkati kami. Esok pagi Tuhan bangunkan semuanya dalam keadaan sehat, selamat, tidak kekurangan apapun. Untuk setiap keluarga besar kami masing-masing boleh kembali menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Amin.